Setelah memproklamasikan berdirinya Republik Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945, Soekarno dan para pemimpin bangsa justru merasa galau. Indonesia dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih sulit. Dari sekadar mengibarkan bendera, euforia kemerdekaan belum genap sebulan, tetapi bayang-bayang ancaman sudah menanti di pelupuk mata. Kabar menyebar bahwa sekutu yang menang dalam Perang Dunia II akan segera datang ke wilayah Hindia Belanda untuk melucuti tentara Jepang. Namun di balik misi resmi itu, terselip kepentingan lama mengembalikan kekuasaan ke Belanda melalui pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Padahal Indonesia baru saja berdiri, tidak memiliki kekuatan militer yang memadai. Tentara Jepang memang telah menyerah, tetapi persenjataan mereka tidak sepenuhnya bisa dikuasai rakyat di berbagai daerah. Pemuda-pemuda yang kemudian dikenal sebagai kelompok bersenjata rakyat juga mulai mengambil alih senjata Jepang, tetapi jumlahnya masih sedikit dan terpisah-pisah. Kegalauan melanda Soekarno dan para pemimpin di Jakarta. Mereka sadar jika pasukan sekutu mendarat, Indonesia belum memiliki kekuatan untuk berhadapan secara frontal. Namun menyerah bukan pilihan. Rakyat sudah merasakan nikmatnya kemerdekaan. Dan mundur berarti mengkhianati pengorbanan panjang perjuangan. Soekarno harus mengambil keputusan antara diplomasi atau perlawanan bersenjata. Dalam situasi itu, peran tokoh-tokoh agama menjadi sangat penting. Masyarakat di Jawa Timur, khususnya kalangan pesantren, mulai gelisah melihat tanda-tanda kembalinya penjajahan. Meski letih setelah perjuangan panjang, mereka masih menunggu sikap ulama. Dan tak lama kemudian, suara itu datang dari Jombang, dari seorang ulama besar bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sementara itu, pemerintah Indonesia yang baru lahir masih sibuk membentuk struktur negara, dari pemerintahan pusat hingga daerah. Ketika situasi politik semakin genting, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memanggil para kiai dari berbagai daerah Jawa dan Madura. Pada 21 hingga 22 Oktober 1945, mereka berkumpul di Surabaya dalam forum yang kemudian melahirkan keputusan yang dikenal sebagai Resolusi Jihad. Pertemuan ini bukan sekadar pertemuan keagamaan semata, tetapi pertemuan politik dalam bingkai syariat Islam. Dalam pertemuan itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menegaskan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama atau fardu ain bagi umat Islam yang berada dalam jarak 94 km dari daerah pusat pertempuran. Adapun umat Islam di luar radius tersebut memiliki kewajiban fardu kifayah, yakni mendukung perjuangan dengan cara lain, berupa logistik, doa, atau bantuan. Siapapun yang terbunuh dalam membela kemerdekaan, termasuk dalam golongan syuhada, sesuai ketentuan hukum orang yang syahid. Resolusi ini memberikan legitimasi moral dan spiritual bagi rakyat Indonesia, terutama kalangan santri, untuk berjuang melawan kembalinya penjajahan. Seruan jihad ini menyebar cepat melalui jaringan pesantren dan para santri keliling dalam waktu singkat. Pesantren-pesantren di Jawa Timur berubah menjadi pusat mobilisasi rakyat. Para santri, petani, dan pemuda desa berduyun-duyun menuju Surabaya, membawa bambu runcing dan semangat jihad. Mereka tak lagi menunggu perintah militer, karena bagi mereka, perintah ulama adalah panggilan iman. Inilah kekuatan yang tersembunyi dari Indonesia yang mesti dijaga hingga saat ini. Resolusi jihad menjadi momentum penting yang membakar semangat nasionalisme keagamaan. Ia bukan hanya seruan perang, tetapi juga pernyataan politik bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Inilah yang kemudian menjadi dasar moral bagi pertempuran Surabaya yang pecah beberapa minggu kemudian. Di tengah berkobarnya semangat jihad itu, juga muncul seorang tokoh muda yang menjadi simbol perlawanan rakyat. Pemuda itu bernama Sutomo, atau yang dikenal dengan nama Bung Tomo. Ia bukan seorang tentara, tetapi orator ulung yang mampu menggerakkan massa lewat gelombang siaran radio di Surabaya. Suaranya yang lantang dan penuh api menjadi pemantik bagi semangat ribuan pemuda dan santri yang sudah siap berkorban membela tanah air. Bung Tama dalam siarannya menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan hanya melawan penjajah, tetapi juga mempertahankan kehormatan bangsa dan martabat agama. Allahu Akbar menjadi seruan yang menggema dari mulutnya di setiap siaran, membakar semangat rakyat untuk tidak tunduk. Ia sendiri berkoordinasi dengan para kiai dan ulama setempat, termasuk murid-murid Kiai Hashim Asy'ari, yang menegaskan bahwa perlawanan terhadap pasukan asing adalah bagian dari jihad fisabilillah.
Di bawah bimbingan para kiai seperti Kiai Wahab Hasbuloh, Kiai Abbas, dan Kiai Syaifuddin Zuhri, rakyat Surabaya menyatukan kekuatan dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Koordinasi antara semangat keagamaan dan patriotisme inilah yang membuat perlawanan di Surabaya menjadi unik dan sulit ditundukkan. Rakyat, pemuda, dan santri bahu-membahu membangun barikade di setiap sudut kota. Surabaya tidak lagi hanya kota pelabuhan, melainkan benteng kemerdekaan. Disinilah awal dari pertempuran paling heroik dalam sejarah perjuangan Indonesia. Ketegangan mencapai puncaknya pada 27 Oktober tahun 1945 ketika bentrokan antara rakyat Surabaya dan pasukan sekutu meletus. 3 hari kemudian, Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris, tewas di sekitar Jembatan Merah. Sebuah insiden yang membuat sekutu marah besar dan mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjata tanpa syarat. Namun, ultimatum itu ditolak mentah-mentah. Pada 10 November tahun 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Surabaya dengan dukungan artileri berat, tank dan pesawat tempur dikerahkan. Mereka menghadapi perlawanan sengit dari rakyat, terutama dari kalangan santri dan pemuda pesantren yang menjadikan masjid dan surau sebagai pusat komando. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu penuh. Dari 10 November hingga akhir November tahun 1945, kota Surabaya hancur lebur. Namun semangat rakyat tak pernah padam. Banyak di antara mereka yang gugur sebagai syuhada. Namun tekad mempertahankan kemerdekaan tak tergoyahkan. Meskipun kekuatan militer Indonesia kalah jauh secara teknologi, perlawanan rakyat Surabaya menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi hasil darah dan pengorbanan. Semangat jihad dan nasionalisme bersatu dalam satu nyawa. Indonesia merdeka atau mati. Secara militer, pertempuran Surabaya memang berakhir dengan mundurnya pasukan rakyat dari kota. Namun secara moral dan politik, Indonesia justru menang besar. Dunia internasional mulai memperhatikan bahwa bangsa muda ini tidak akan menyerah begitu saja. Perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol bahwa Indonesia benar-benar merdeka secara de facto dan de jure karena rakyat rela mati demi mempertahankannya. Bagi pemerintahan Soekarno di Jakarta, peristiwa ini menegaskan bahwa kekuatan rakyat adalah benteng terakhir Republik. Setelah 10 November, perjuangan di berbagai daerah semakin berkobar. Dari Bandung, Ambarawa, Medan, hingga Makassar, semangat jihad Surabaya menular ke seluruh Nusantara. Dari sisi sosial, peristiwa ini juga memperlihatkan betapa kuatnya peran pesantren dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan. Pesantren tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai pusat perlawanan, tempat rakyat belajar arti jihad dan kebangsaan. Dari sisi politik, resolusi jihad dan pertempuran Surabaya membentuk fondasi baru bagi hubungan antara agama dan negara. Dalam sejarah Indonesia, terbukti bahwa agama bukan hambatan bagi nasionalisme, melainkan sumber kekuatan spiritual yang menyatukan rakyat. Atas jasa dan pengorbanan rakyat Surabaya, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Keputusan ini diambil secara resmi melalui Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 untuk mengenang semangat dan keberanian para pejuang Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Hari Pahlawan bukan hanya peringatan atas pertempuran, tetapi juga refleksi atas tekad bangsa mempertahankan kedaulatan. Setiap tahun, Gema Takbir dan Merdeka atau Mati, yang dulu dikumandangkan oleh Bung Tomo, kembali diingat sebagai simbol keberanian dan persatuan nasional. Namun, ada satu elemen sejarah yang lama tidak mendapat pengakuan formal, yaitu peran para santri dan ulama dalam memantik perlawanan. Melalui resolusi jihad 22 Oktober tahun 1945, baru pada abad ke-21, bangsa ini menyadari pentingnya momentum itu bagi lahirnya kesadaran kemerdekaan. Sebabnya, setelah berjuang di medan keras dan menguras nyawa, para kiai dan santri kembali ke pesantren, mengaji, menggali ilmu agama di lembaga pendidikan yang telah terbentuk jauh sebelum Indonesia merdeka, meninggalkan dari hiruk-pikuk pergulatan kekuasaan. Namun demikian, jika negara memanggil, bukan tidak mungkin kalangan kiai dan santri akan bergerak dengan bekal keimanan dan nasionalisme yang tertanam kuat. Pada akhirnya setelah 7 dekade berlalu, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional pada tahun 2015
Penetapan ini menjadi pengakuan resmi negara atas peran besar kalangan santri, ulama, dan pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri bukan hanya peringatan religius, tetapi momentum untuk mengenang bagaimana semangat keagamaan dapat berpadu dengan semangat kebangsaan. Nilai jihad yang diajarkan Kiai Haji Hashim Asy'ari bukan jihad dalam arti kekerasan, tetapi jihad mempertahankan kemerdekaan, menegakkan keadilan, dan membangun martabat bangsa. Sejak saat itu, setiap 22 Oktober, pesantren-pesantren di seluruh Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan bangga, bukan untuk menandingi Hari Pahlawan, tetapi untuk menegaskan bahwa pahlawan juga lahir dari Langgar, Surau, dan Kitab Kuning. Kini, lebih dari 70 tahun sejak pertempuran Surabaya, semangat jihad dan nasionalisme yang diwariskan para ulama dan santri tetap hidup. Nilai-nilai yang ditanamkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bung Tomo, dan ribuan syuhada Surabaya telah menjadi bagian dari jati diri bangsa. Perjuangan mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari diplomasi, tetapi dari pengorbanan jiwa dan iman. Pesantren dan santri membuktikan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Hubul wathon minal iman.